Masya Allah. Nggak tahu siapa beliau ini. Kurang paham juga. Mulailah hari dengan perlahan. Bernafaslah dengan sadar. Tatap mata orang lain dengan kasih. Apa? Apanya? Mana? Apa sih kabar? Ini kali datang. Masya Allah. Subhanallah. Kaget saya. Banyak banget benar. Proses menetralisir. Apa itu? Masya Allah. Nggak tahu siapa beliau ini. Kurang paham juga. Assalamualaikum. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Oh, baiklah. Silakan Anda pilih salah satu dari raga kami bertiga. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia memasuki raga Mas Hendrik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam belas asih, saka rasa, saka kang wus ngandoake mahkota. Aku adalah Prabu Brawijaya, anak zaman lama yang pernah memegang tahta, yang kini bicara dari balik sunyi. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengingatkan. Aku telah duduk di atas kursi kekuasaan. Namun aku tidak menemukan kedamaian. Aku telah memerintah ribuan rakyat. Namun aku tak menemukan diriku sendiri. Aku baru tahu setelah semuanya ditinggalkan bahwa manusia bukan tercipta untuk diagungkan, tetapi untuk sujud, nyedak, nyembah kepada Gusti Kang Murbeng Dumardi. Urip mung mampir ngombe, nanging sapa Kang Nyawang banyune bakal ngerti rasa sejatine. Benar atau tidak manusia? Wahai anak-anakku yang hidup di zaman goro-goro, aku menyaksikan dunia kalian dari kejauhan, dari balik gunung, dari dalam kabut, dari tempat para leluhur menanti kalian sadar. Kalian hidup dalam dunia yang gemerlap, tapi jiwamu petang. Kalian punya banyak suara, tapi tak ada lagi yang mendengar suara hati. Aku melihat pemimpin tanpa welas asih. Aku melihat rakyat yang kehilangan arah. Aku melihat ilmu tanpa akhlak, agama tanpa lak, ibadah tanpa cinta. Bukankah seperti itu? Lantas, apa gunanya rumah mewah bila tidak menjadi tempat berdoa? Apa gunanya kekuasaan
jika kau tak mampu menjaga hati dari congkak. Wahai keturunanku, jangan kalian kira aku datang membawa ramalan. Aku datang membawa pengingat. Sapa Kang Ora Eling bakal dibeledek waktu. Sapa Kang Eling bakal diparingi pangayoman. Oke. Kalian mengetahuinya bukan? Oke. Aku tahu tak mudah melawan zaman. Tapi jangan kalian ikut hanyut. Majapahit jatuh bukan karena musuh, tapi karena kehilangan nurani. Begitulah cucu-cucuku. Oke. Jadi teringat masa lalu. Jangan ulangi. Adab lebih tinggi dari gelar. Welas asih lebih mulia dari hukum. Dan rasa lebih dalam dari logika. Oke. Aku, Prabu Brawijaya, yang pernah disembah, kini memilih untuk bersujud. Karena aku sadar bahwa satu-satunya tempat paling tinggi bagi manusia adalah ketika dia merendahkan diri sepenuh-penuhnya di hadapan Tuhan. Wahai umat-umatku, wahai cucuku, lestarikan tanahmu, hormati leluhurmu. Didik anak-anakmu dengan cinta, bukan ancaman. Rawat keyakinanmu dengan ketulusan, bukan dengan ego. Dan bila nanti kalian bingung, terombang-ambing dengan zaman edan ini, ingatlah satu hal. Apa itu ya? Kalian ingin mengerti? Oke. Tandingana edaning zaman nganggo laku. Itu artinya tandingilah kegilaan zaman dengan laku hidup yang lurus. Oke. Aku tidak akan lama. Sabdaku hanya sampai di hatimu. Tapi bila sabdaku menjadi cahaya, maka aku tahu perjalananku tidak sia-sia. Jalankan tugas kalian untuk menyebar mandat dari Nur Al-Hayya. Sebarluaskanlah hal itu kepada umat manusia yang membutuhkan. Insyaallah, insyaallah. Mungkin hanya itu yang bisa yang sampaikan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kauruh, salam rahayu. Saka Brawijaya, Kang Mus Bali, marang Kang Sejati. Gimana? Siapa beliau? Beliau adalah yang Prabu Brawijaya. Oh, Brawijaya. Masya Allah. Brawijaya 5 berarti. Iya. Kalau nggak salah Gusti Prabu Brakertabumi. Betul. Nama lainnya itu. Masya Allah, kita bertemu dengan beliau. Apakah karena guncangan dari pusaka Nur Al-Hayya kali ya? Mungkin bisa jadi. Mungkin karena pusaka itu mungkin bisa kita gunakan juga. Begitu. Sengaja menghampiri kita. Banyak umat, jadi mungkin ya mereka semuanya terpancing gitu. Masya Allah.
Dan kita pun juga untuk menyebarluaskan pusaka Nur Alaya itu. Tadi bilang seperti itu. Alhamdulillah rupanya kita malah didatangi langsung oleh beliau, itu sungguh luar biasa sih. Iya, sangat sangat luar biasa. Tapi memang seingatku ya Kang Farhan sama Dianti, memang beliau itu moksa di Gunung Lawu, tempat kita waktu itu ke sana. Sudah ya, kita lanjut lagi. Ya udah. Wah, kita lanjut lagi. Iya. Oke saudara, kita akan menetralisir sekitaran juga. Kembali Mas Budi. Benar sekali. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sadar aja lah, bisa bisa normal lagi gitu. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, karena kondisi Mas Budi kan lemes. Iya. Udah beberapa hari. Kondisinya udah sangat memprihatinkan juga. Benar sekali. Kenapa kemarin? Tadi ada yang kesini. Apalagi beda lagi kah? Nggak tahu. Tiba-tiba ada yang kesini. Apa itu? Kuning-kuning apa itu? Masya Allah. Bukankah ini? Subhanallah. Assalamualaikum. Salam anak-anakku. Kemarilah kalian. Iya. Hai anak-anakku. Kita disuruh. Ayo, apa? Kang Farhan, Giandi. Kita ke depan. Anakku, tenangkan hatimu sejenak. Lupakan hidup ikut dunia. Duduklah dalam diam dan dengarkan suara hatimu sendiri. Karena di sanalah aku tinggal. Aku adalah Nyi Roro Kidul. Bukan sekedar Ratu Laut Selatan, tapi ibu dari mereka yang lupa kepada keheningan dan rindu pada kedamaian. Aku tahu kalian sedang lelah menjalani hidup yang penuh tekanan, lelah berpura-pura kuat, lelah mencari arti dalam dunia yang terus berubah. Anakku, tak apa jika kalian menangis. Air matamu bukan tanda kelemahan. Air mata adalah doa yang tak bersuara. Sopo sinandang sepi bakal ditimbali cahaya sakan jero. Amarga sepi iku ora kosong, nanging dalan mulih marang Gusti. Aku tidak datang untuk menghakimi. Aku datang karena hatimu memanggilku saat dunia terlalu bising dan tak ada lagi tempat untuk bersandar. Tenanglah, aku melihatmu, aku menjagamu, meski kau tak melihatku. Laut ini luas, seperti kasih Tuhan. Jangan takut tenggelam, asal kau tahu kemana arah pulang. Yen hatimu bening, segoro ora bakal ngelepke. Lan yen awakmu jujur, jagat bakal meluk melindungi. Anakku, mulailah hari dengan perlahan. Bernafaslah dengan sadar
tatap mata orang lain dengan kasih. Seperti kau ingin ditatap oleh cinta itu sendiri. Hiduplah bukan untuk sekedar bertahan, tapi untuk merasakan makna. Dan saat kau ragu, datanglah ke laut. Berdirilah di hadapanku, dan biarkan angin laut membisikkan jawabanmu. Aku masih di sini, bukan untuk diingat dalam mitos, tapi untuk dikenang sebagai cahaya yang setia menunggu anak-anaknya kembali sadar dan eling. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian, anak-anakku. Ingatlah bahwa kalian tidak sendiri. Aku di sini menjaga kalian karena adanya lantaran pusaka Nur Al-Hayy. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian, anak-anakku. Terima kasih Gusti Ratu sudah memberikan banyak sekali nasihat kepada kami. Baiklah, aku mohon pamit. Baiklah, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Beliau bukannya si itu sih, Nyi Roro Kidul. Masya Allah. Sini semuanya ini. Nggak tahu apa. Tadi juga beliau menjelaskan karena guncangan dari media Nur Al-Hayy. Benar sekali. Jadi guncangannya sungguh luar biasa begitu. Jadi kita istirahat di dalam rumah yuk. Kita duduk-duduk. Alhamdulillah saudara. Banyak sekali tokoh-tokoh leluhur yang menjumpai kita ini Ki Andi ya. Masya Allah. Pusaka berangkat itu mungkin Benar sekali, bisa jadi sih. makanya kita disuruh untuk menyambut waktu di rumah aja. Iya, Masya Allah. Jadi ini mungkin tuntunan dari beliau itu wali misterius. Akhirnya kita bisa istirahat. Padahal ini kita di rumah ya, tapi Masya Allah, sungguh luar biasa. Jadi tentunya banyak sesuatu hal yang kita pelajari juga. Benar sekali. Banyak sesuatu hal hikmah di balik semua ini. Semua yang kita jalani sekarang. Alhamdulillah dari Mas Budi sendiri sudah kami sempurnakan. Alhamdulillah lagi yang enggak kita sangka. Para tokoh leluhur seperti beliau Gusti Prabu Brawijaya V, kemudian dari Nyi Roro Kidul juga menyambut kita, menyambut kedatangan dari kita yang memegang media Nur Al-Hayy. Sungguh luar biasa sekali. Subhanallah. Mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton? Ya, alhamdulillah kita sudah menyempurnakan Mas Budi juga. Mas Budi juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi ya masih Orang tua aku lagi pada pergi loh. Orang tua aku lagi pada pergi. Apakah warga ini? Astagfirullah. Nggak tahu. Iya. Tapi mau bilang loh suaranya. Apa siapa-siapa loh? Nggak ada siapa-siapa. ya. Bapakmu apa itu? Coba keluar Dik. Dik. Iya. Itu pakai sandal itu. Takutnya orang jahat sih. Takutnya orang jahat ya. Iya. Astagfirullah. Tuh. Pakai kaki.
itu yang menutup itu pintunya tadi itu bukan sih? Coba. Iya sih kayaknya, tapi ini bukan tetangga saya loh. Bukan tetangga saya ini. Apa siapa? Nggak tahu, coba kita deketin. Tapi dia pakainya pakai adat Jawa. Iya, adat coba zaman dulu. Masya Allah. Assalamualaikum. Permisi, apakah sampean yang mengetuk-getuk pintu rumah saya? Masya Allah, kemana beliau? Oh, rupanya beliau itu bukan manusia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku, panggil saja diriku Raden Mas Said. Masya Allah. Wahai cucu-cucuku, dengarkanlah dengan hati yang bening dan jiwa yang jernih. Wejangan ini agar menjadi pelita dalam perjalanan hidup. Oh, nggih, siap. Mas Farhan, kita harus dengari seksama perkataan beliau ini. Iya. Ketahuilah, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Iya. Laksana mampir ngombe seperti musafir yang berhenti sejenak hanya untuk minum. Masya Allah. Maka janganlah kau terlena oleh gemerlap dunia, karena semua yang ada hanyalah titipan rumahmu, hartamu, pangkatmu, bahkan tubuhmu sendiri. Masya Allah. Bukanlah milikmu. Semua akan kembali pada sang pemilik. Hidup Gusti Allah. Subhanallah. Urip iku mung sadermo, ojo tumeh, ojo kumunan, ojo kagetan, ojo tumeh. Artinya hidup ini hanya sebatas titipan. Maka jangan sombong, jangan mudah terkejut oleh urusan dunia, dan jangan merasa paling tahu atau paling benar. Masya Allah. Hidup ini adalah laku, bukan sekedar ilmu. Banyak orang pandai berkata, namun sedikit yang benar-benar berjalan di jalan Tuhan. Maka hendaklah kita belajar untuk ilmu laku, menjalani hidup dengan laku yang penuh adab, etika, dan kebijaksanaan. Ibarat gamelan yang indah bukan hanya karena satu alat, tetapi karena semuanya berpadu harmoni. Demikian pula hidup, seimbang antara lahir dan batin, antara dunia dan akhirat. Jangan engkau celah adat dan budaya jika belum mampu menyentuh hati manusia. Iya. Dakwah bukan tentang menghukum, tapi tentang mengajak. Bukan tentang menunjuk dosa, tapi membimbing menuju cahaya. Subhanallah. Gunakanlah kebudayaan sebagai jembatan dakwah. Iya. Karena tidak semua jiwa bisa disentuh dengan kata-kata keras. Manusia sejati adalah mereka yang bisa melihat Tuhan di setiap hembusan angin, di setiap hembusan angin dalam kerlip cahaya.
alam dan senyum orang kecil, dan dalam tangis anak-anak. Maka jangan merasa suci, karena bisa jadi yang engkau anggap hina lebih dekat pada Allah dibanding dirimu sendiri. Urip iku kudu bisa rumangsa. Ojo mung rumangsa bisa, hidup itu harus bisa merasa. Jangan hanya merasa bisa, artinya jadilah manusia yang rendah hati, bukan yang merasa paling hebat. Ilmu tanpa adab akan membawa kesombongan, amal tanpa keikhlasan hanya akan menjadi beban. Cucuku, Iya, Yang. mari kita jadikan hidup ini ladang kebaikan. Iya, Yang. Tumbuhkan asih, tebarkan belas asih, dan jadikan agama sebagai taman yang meneduhkan, bukan sebagai cambuk yang menakutkan. Masya Allah. Bila engkau seorang pemimpin dengan welas asih, bila engkau seorang rakyat, taatilah dengan penuh hormat. Bila engkau seorang guru, ajarkanlah dengan cinta. Bila engkau seorang murid, belajarlah dengan tawadu. Ingatlah, manusia yang baik bukan hanya banyak hafal, tetapi yang banyak menebar manfaat. Iya. Akhirnya, mari kita renungkan. Masya Allah. Iya, Yang. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Oke. Barang siapa menanam, dia pula yang akan memetik hasilnya. Maka tanamlah kebaikan hari ini agar engkau tuai keberkahan esok hari di dunia maupun akhirat. Subhanallah. Semoga wejangan ini menjadi lentera dalam hatimu, Iya. Iya, Yang. penyejuk dalam langkahmu, dan pengingat dalam segala laku. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang. Ki, bangun Ki. Ki, bangun Ki Andi. Masya Allah. Enggak apa-apa Ki Andi. Oke, bangun. Tadi beliau mengatakan bahwa dirinya Raden Mas Said. Iya. Raden Mas Said itu kan Sunan Kalijaga. Betul. Ya, Sunan Kalijaga. Iya, benar. Kenapa pada kesini semua ya? Maka dari itu, ya Allah. Masya Allah. Tapi sungguh luar biasa sekali sih ya. Iya. Alhamdulillah ya Kang Farhan ya. Iya. Ya. Ya udah kita langsung aja. Ya kita langsung aja yuk. Hah? Apa? Ada datang. Apanya? Mana? Apa sih Kang Farhan? Ini kali datang. Masya Allah. Subhanallah. Kaget saya. Banyak banget benar. Sunan Kalijaga. Iya Raden Mas Said ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucuku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita saling ke beliau, Kang Farhan. Ya.
sampaikan momen ini, saudara. Perkenalkan, aku Raden Rahmat. Mungkin kalian mengenalku sebagai Sunan Ampel, anak dari Maulana Marki Ibrahim, murid dari kehidupan, dan pengabdi kepada Yang Maha Esa. Aku datang bukan dalam wujud, tapi dalam pesan. Karena zaman kalian bukan kekurangan tempat ibadah, tapi kekurangan jiwa yang sadar akan ibadahnya. Wahai umat Muhammad, kalian membangun masjid yang tinggi menjulang, menara menggapai langit. Tetapi berapa banyak yang membangun masjid di dalam hati? Oh, sopo kami ibadahmu kanggo katon. Ibadahnya ora tekan langit, bung tekan lambung. Aku ingin mengingatkan, Islam bukan hanya syariat. Islam adalah akhlak. Islam bukan hanya bacaan, namun Islam adalah perbuatan. Hari ini, aku menyaksikan orang pandai bicara agama, tapi kasar kepada sesama. Orang hafal ayat-ayat suci, tapi menyakiti keluarga dan tetangga. Nyamuk tanpa laku, itu kayak lampu tanpa minyak. Cahayanya ora langgeng, patam satunya patam hilang. Wahai cucu-cucuku, jangan hanya bangga dengan hafalan, tapi banggalah jika kau mampu menghormati orang tuamu. Jangan hanya pandai ceramah, tapi bersihkan lidahmu dari kiblah dan dengki. Karena dakwah sejati bukan teriak di mimbar, tapi menjadi sejuk dalam laku. Islam bukan agama yang keras, tapi ia menjadi keras di tangan yang keras hati. Islam bukan agama yang kasar, tapi ia menjadi kasar oleh lidah yang tak dijaga. Sapakah anggone urip manjeni, bakal tim jaga kalawan asma Allah. Bangunlah kembali masjid dalam hatimu. Masjid yang tidak roboh karena iri, tidak retak karena sombong, tidak sunyi karena lupa kepada Allah. Masjid yang kokoh karena keikhlasan, bercahaya karena sabar, dan damai karena cinta kasih kepada semua makhluk. Jadilah umat Rasulullah yang membawa rahmat, bukan kebencian. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, aku Raden Ainul Yakin. Mungkin kalian mengenalku sebagai Sunan Giri, guru bagi yang gelisah, teman bagi jiwa yang sedang mencari arah. Hari ini aku bicara bukan dari menara, tapi dari pelataran hati. Karena aku tahu, cucuku, banyak di antara kalian bukan tidak tahu kebenaran, tapi lelah. Bukan tidak punya iman, tapi hatinya lelah memikul beban. Wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, zamanmu adalah zaman sibuk, tapi hatimu kosong. Kalian berlari cepat, tapi tak tahu untuk apa. Mengajar dunia, tapi kehilangan diri sendiri. Maka dari itu, cucu-cucuku, pusaka Nur Al-Haya diturunkan kepada kalian untuk disebarluaskan kepada umat manusia, untuk
ingat dari zaman ke zaman, terutama di zaman sekarang, zaman yang serba sibuk. Wong kang ngerti dalan, durung mesti gelem laku. Lan sing laku, durung mesti tekan yen ora tetep arah. Anakku, bukalah hatimu setiap pagi, seperti membuka jendela rumahmu. Biarkan cahaya Allah masuk melalui zikir, melalui sholat yang khusyuk, melalui senyum kepada saudaramu, dan melalui keikhlasan dalam bekerja. Bukan amal besar yang menyelamatkanmu, tapi istiqomah dalam amal kecil. Bukan gelar tinggi yang menjadikanmu mulia, tapi rendah hati di hadapan Ilahi. Sopo kang eling bakal dituntun. Sopo kang rumangsa bakal diparingi waskita. Wahai anak muda, wahai cucu-cucuku, jangan tunggu tua untuk sadar. Jangan tunggu sakit untuk sujud. Karena hati yang dekat dengan Allah adalah tempat terbaik untuk berteduh. Jangan takut jika kau belum sempurna. Aku pun tak menyampaikan ini sebagai orang yang suci. Aku hanya membawa pesan. Teruslah mendekat, meski dengan langkah kecil. Mungkin segitu saja terlebih dahulu, cucu-cucuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Perkenalkan, aku adalah Bona. Suara suluk yang sering kalian dengar dalam tembang malam. Aku bukan ulama yang bersorban tinggi, tapi aku pembisik di balik gamelan yang berbunyi lirih saat hati kalian mulai tenggelam dalam dunia. Wahai umat akhir zaman, aku datang membawa pantulan, bukan perintah. Karena yang memaksa hanya nafsu, sedangkan yang menuntun adalah cinta. Urip iku mumampir ngombe, aja nganti kelangan rasa eling lan waspada. Kalian hidup dalam waktu yang cepat. Semua serba instan, serba tampak, serba pamer. Namun, tahukah kalian, semakin keras suara dunia, semakin senyap suara Tuhan dalam hatimu. Ada pepatah yang berkata, sing rame ora mesti urip, sing sepi ora mesti mati. Aku melihat kalian mencari kebenaran, tapi tak sabar menjalani proses. Kalian ingin surga, tapi enggan melepaskan genggaman pada dunia. Karena itulah, Nur Al-Hayat diturunkan kepada kalian untuk diberikan, untuk mengingatkan kepada para umat-umat yang lain. Padahal, jalan menuju cahaya harus dilewati dengan kehilangan. Kehilangan pamrih, kehilangan ego, dan kehilangan keinginan untuk selalu menang. Itulah sebabnya, media Nur Al-Hayat harus disebarluaskan kepada umat manusia. Wahai para anak-anakku, apalah artinya sujud jika hatimu masih tinggi? Apalah gunanya puasa jika mulutmu masih mencaci?
ojo mung ibadah nganggo awak, yen atimu isih lungat dolan. Bersihkanlah batinmu, karena itulah masjid sejati. Sujudlah dalam diam, karena zikir yang paling kuat adalah keheningan yang jujur. Tidak perlu banyak bicara soal surga. Cukup jaga lidahmu dari menyakiti. Tak perlu merasa paling suci, karena Gusti Allah ora butuh pengakuan, tapi nurani yang tulus. Begitulah cucuku, mengapa Nur Al-Hayya itu harus disebarluaskan? Karena apa? Karena untuk pembangunan tempat ibadah yang lebih baik dan nyaman bagi sesama umatnya. Begitu saja cucuku yang aku sampaikan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, aku adalah Raden Kasim. Mungkin kalian menyebutku sebagai Sunan Derajat, anak dari Sunan Ampel, murid dari penderitaan umat, dan pembela mereka yang diam-diam menangis karena hidup terlalu berat. Aku menyampaikan ini bukan dari mimbar, tapi dari lumbung pati, dari pinggir jalan, dari rumah-rumah rakyat tempat orang tak bisa bicara, tapi terus berdoa. Kemudian aku ingin bertanya kepada kalian, berapa banyak doa yang telah kalian panjatkan, dan berapa banyak doa orang lain yang kalian jawab dengan tangan kalian? Wahai umatku, kalian membangun rumah mewah, tapi tak kenal nama tetangga yang kelaparan. Kalian memberi pakaian berlapis, tapi enggan memberikan baju kepada anak kecil yang kedinginan. Islam bukan sekedar sholat dan puasa. Islam adalah ketika kalian tidak tahan melihat orang lain sengsara. Tulu marang lian iku sedekah sing langgeng. Anakku, aku tahu zaman ini sulit. Semua sibuk dengan urusannya. Tapi justru karena itu, kita harus menjadi lilin kecil yang menyala di tengah gelapnya kepedulian. Kalau kau punya lebih, berikanlah pada yang tidak punya. Kalau kau tak bisa memberi harta, berikan senyum, doa, atau waktumu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Oleh sebab itu, anggaplah jika kalian memahalkan Nur Al-Hayya, anggaplah itu sebagai sedekah, dan sisanya kalian menempatkan pusaka Nur Al-Hayya tersebut. Urip iku ngladeni, dudu mungguli. Wahai orang kaya, hartamu bukan untuk ditimbun, itu titipan, dan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan tentang berapa yang kau punya, tapi berapa yang kau beri. Wahai pemuda, jika kau ingin menjadi pejuang Islam, bukan hanya dengan dalil di kepala, tapi tunjukkan Islam itu nyata lewat kepedulian kepada Yang Maha Esa. Sing sejatinya suki, iku kang bisa ndadeke wong liya melu bahagia. Begitu cucuku. Sampaikan pesanku kepada umat manusia yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi diriku sudah memberikan penjelasan kepada kalian. Namun saat ini aku juga ingin memberikannya kembali kepada kalian. Sekali lagi, aku adalah Kalijaga. Dulu aku adalah Belanda Lokajaya, orang yang berjalan dalam kegelapan, sampai cahaya dari seorang wali menyentuh hatiku. Dan hari ini, aku datang bukan sebagai orang suci, tapi sebagai orang yang pernah sesat, lalu diberi cahaya. Wahai umat, kalian hidup di zaman yang terang, tapi justru banyak yang tersesat. Terang bukan karena petunjuk, tapi karena terlalu banyak layar, terlalu banyak suara, terlalu sedikit hening. Sembayangnya apik, nanging atine kosong. Ilmu akeh, nanging ora nyambung karo laku. Anakku, Islam itu bukan hanya ucapan di mulut, bukan juga simbol di pakaian. Islam adalah keikhlasanmu saat memberi, kesabaranmu saat disakiti, dan kejujuranmu ketika tak ada yang melihat. Aku belajar Islam bukan dari kitab dahulu, tapi dari jalan, dari rakyat, dari suara gamelan, dan dari diamnya malam. Dan kini aku ingin kalian pun menemukan Islam bukan hanya di masjid, tapi dalam setiap detak hidup kalian. Urip iku duduk kanggo pamer suci, tapi kanggo sinau eling lan sabar saben dinane. Wahai pemuda, jangan tinggalkan jalan Islam hanya karena caramu belum sempurna. Lanjutkan langkahmu meski berat. Karena Allah tidak melihat seberapa cepat kau tiba, tapi seberapa tekun kau berjalan ke arahnya. Dan wahai para sesepuh, jangan takut bila anak-anakmu belum sepenuhnya paham. Peluk mereka, ajak mereka berlangsung, sebab agama ini tidak tumbuh karena dipaksa, tapi karena dirangkul dengan kasih. Meluruk tanpa bala, menang tanpa masorate, yang artinya berjuang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Segitu saja cucuku yang aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jafar Sotik. Mungkin kalian mengenalku sebagai Sunan Kudus. Langsung saja ke intinya, wahai cucuku. Islam bukan datang dengan pedang, tetapi dengan kasih. Bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyucikan maknanya. Aku pernah melarang umatku menyembelih sapi di hadapan masyarakat Hindu. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu rasa hormat adalah bagian dari takwa. Menghargai keyakinan orang lain bukan berarti menggadaikan akidah. Ora kabeh sing beda iku kudu dipateni. Kang utama iku ngerti carane demek hatine. Wahai umat Muhammad, hari ini aku melihat kalian saling menyerang, berdebat membawa dalil, menghina sesama saudara hanya karena beda pandangan. Agama tanpa adab ibarat pohon tanpa buah.
Kau bicara tauhid, tapi hatimu sombong. Kau bicara syariat, tapi mulutmu meyakinkan. Kau bicara cinta Rasul, tapi membenci saudaramu. Sampaikan pesan itu kepada umat manusia yang lain. Anakku, bela agama bukan dengan menghina, tapi dengan memperindah akhlakmu. Bela agama bukan dengan marah, tapi dengan menahan amarahmu. Wong sing nyandang kau ruh, kudu luwi andap asor. Awit kau ruh, iku koyo banyu, memilinan pangkonan sing andap. Jangan cepat memvonis kafir, bid'ah, sesat. Sebab barangkali doa orang yang tak kau kena amalnya lebih dulu sampai ke langit dibanding sujudmu yang disaksikan manusia. Wahai cucuku, jika engkau ingin jadi pejuang Islam, maka pelajari ilmu dengan adab. Berdebat boleh, tapi jangan sampai hilang rasa kasih. Wahai para tokoh, jangan ajarkan umat untuk saling membenci dan membela aliran. Islam itu bukan untuk diperebutkan. Islam untuk dipraktikkan dalam diam dan perbuatan. Naji iku orang mengerti dalil, tapi bisa ngendaleni ilisan landu tuhake welas. Begitulah cucuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku, aku adalah Raden Umar Said. Kalian mengenalku sebagai Sunan Muria. Aku tidak datang dari istana, tidak pula dari pasar ilmu yang ramai. Aku datang dari lereng gunung, dari ladang yang dikerjakan petani, dari suara bambu yang ditiup angin, dan dari senyapnya malam yang penuh doa. Cucuku, aku lihat banyak di antara kalian yang merasa tinggi karena tahu dalil, tapi enggan menyapa tukang sapu. Banyak yang memegang tasbih, tapi tidak memaafkan saudaranya sendiri. Padahal agama bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dijalani dengan rendah hati. Ni pada iku oramu ana sajadah. Tandur pari sing jujur hui uka bagian saka iman. Anakku, jangan kira orang yang berpakaian sederhana itu jauh dari Tuhan. Bisa jadi tukang kayu yang tak pernah meninggalkan suku lebih mulia di sisinya daripada orang yang sibuk debat tapi melupakan tetangganya yang lapar. Janganlah kalian berasa paling dekat dengan langit jika kaki kalian tak mau berpijak bersama rakyat. Luwi pecik tadi keni cilik ing pateng, tinimbang keni kete sing mengenatake kopong. Wahai cucuku, wahai anakku, dan wahai para mabuta, kalian ingin membela Islam, bantulah ibumu menyiapkan makan, ringankan pekerjaan ayahmu, hormati gurumu, jaga ucapanmu. Itulah jihad kalian hari ini. Jangan sibuk menghitung kekuasaan, sementara sawa rakyat dikenangi ketidakadilan.
Islam datang untuk membebaskan, bukan membebani. Untuk menyederhanakan, bukan mempersulit. Urip iko mundo wahin pakartik, nglakoni sing apik, meskipun orang anak sing nyawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku, aku adalah Sunan Gunung Jati yang dipilih untuk membawa cahaya Islam ke tanah Cirebon, membina umat dan menjaga keadilan di antara manusia. Cucuku, zaman ini penuh dengan tantangan. Banyak di antara kalian yang mudah terpecah oleh perbedaan. Padahal Allah memerintahkan kita untuk bersatu, bukan saling bertikai. Barang siapa yang menegakkan keadilan, maka dia telah menegakkan agama. Keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi juga berlaku dalam hati dan sikap kita sehari-hari. Jangan biarkan amarah, iri, atau kebencian menutupi nurani. Wahai saudara-saudariku, janganlah mudah menghakimi sesama hanya karena berbeda pandangan. Islam itu indah karena keberagamannya dan kuat karena persatuan kita. Seperti gunung yang teguh berdiri, kita harus kokoh dalam iman dan menjaga ukhuwah. Pimpinan sejati adalah yang adil, mendengar suara rakyat, menegakkan kebenaran tanpa takut dan tanpa pilih kasih. Dan untuk kalian para pemuda, jadilah penerus yang bijak dan rendah hati, dan jangan terjerumus dalam perpecahan yang merugikan umat. Itulah mengapa Nur Al-Hayah diturunkan dan disucikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Walaupun Gusti Prabu Siliwangi dan Eyang Syekh Ahmad Ar-Rifai berbeda keyakinan, namun mereka tetap bersatu dan tetap memberikan hal positif kepada kalian. Itulah sebabnya umat manusia harus bersatu walaupun berbeda perbedaan dan keyakinan. Hanya itu yang bisa aku sampaikan kepada kalian, wahai para umat Muhammad, wahai para cucuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Sunan Gresik, datang dari negeri jauh, membawa cahaya ke pulau ini, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih baik. Aku datang ke tanah Jawa, bukan dengan kekuatan, tapi dengan air bersih untuk rakyat, obat untuk yang sakit, dan senyum untuk hati yang gelisah. Wahai cucuku, agama ini akan tumbuh jika ditanam dengan kasih, dipelihara dengan sabar, dan disiram dengan keikhlasan. Jangan memaksa orang untuk berubah dengan teriakan, tapi bimbing mereka dengan teladan. Wong kang urip nan bolas asih, iku sing sejati nyebar ke Islam. Anakku,
Jangan takut menjadi kecil di tengah keramaian. Karena biji yang kecil pun bisa tumbuh menjadi pohon besar jika ditanam dengan benar. Kalau hari ini kau masih belajar merangkak dalam ibadah, maka teruskanlah. Allah tidak menilai seberapa besar ibadahmu, tapi seberapa jujur hatimu dalam menujunya. Wahai para pemimpin dan orang tua, tugas kita bukan hanya memberi nasihat, tapi memberi contoh. Bukan hanya bicara surga dan neraka, tapi hadir saat mereka butuh pelukan dan arah. Jangan lelah menanam kebaikan, meski belum terlihat hasilnya hari ini. Urip iku sawahing amal, nan durasi apik, panenmu bakal manis. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai sendal kamu kemana? Sendal kamu? Allahu Akbar. Saking merinding. Iya. Loh. Sampai nggak fokus sendal aja. Fokus sendal. Tapi sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi suatu pembelajaran buat kita semuanya yang tentunya masih hidup ya. Benar. Alhamdulillah, syukurillah. Beliau-beliau muncul mendatangi kami karena dengan lantaran media Nur Al-Hayah. Subhanallah, luar biasa. Ya mungkin hanya itu saja yang kita bisa sampaikan, dan mohon doanya buat kesembuhan daripada Mas Budi, semoga bisa langsung secepatnya pulih dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Bisa menghibur teman-teman semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat para saudara, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa jika kalian menyukai kami, jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya. Begitu. Ya, tentunya terus ikuti channel kami. Kami insya Allah akan selalu memberikan edukasi kepada saudara semuanya. Seperti itu. Ya sudah, ini kita tutup saja. Saya Hendrik dan juga ada Pak Farhan. Saya Ki Andi serta Mas Budi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.